Kali ini kita bakal ngebahas kira-kira mending jadi karyawan atau punya usaha sendiri. Padahal segalanya tentang uang, enggak. Tapi sebenarnya ilmu-ilmu yang kita dapetin dari kampus atau dari perkuliahan atau dari sekolah, itu tuh salah satu hal yang bisa ngebentuk kita untuk menjadi orang yang seperti apa. Kamu jangan terlalu kejebak. Kejebak apa, Dar? Kejebak cinta? Bukan, kejebak jadi karyawan selamanya. Kamu juga harus punya mimpi, nanti Niners ya. Gimana sih caranya untuk merealisasikan mimpi-mimpi yang ada di kehidupan duniawi kita ini? Hai Niners, balik lagi barengan sama Sevia Dara. Hari ini kita bakal ngebahas soal kerjaan sebenarnya. Ya apalagi sih sebenarnya yang akan gue bahas selain kerjaan. Minggu lalu kita sempat ngebahas mending ngelamar online atau offline. Kali ini kita bakal ngebahas kira-kira mending jadi karyawan atau punya usaha sendiri. Nah loh, sebenarnya semuanya punya plus minusnya masing-masing nanti Niners ya. Tapi gue mau kasih tahu aja, kalau kerja, nih kamu lagi kerja nih ya nanti Niners ya, kerja itu nggak cuma tentang uang sayang. Iya, padahal segalanya tentang uang. Enggak. Tapi dari kerjaan ini tuh bisa jadi modal kamu juga untuk dapetin pengalaman baru, pola pikir baru, terus hal-hal baru, belum lagi dapat ilmu-ilmu baru. Karena sebenarnya ya, kalau menurut aku ya, si kuliah itu tuh nggak menentu tentang nanti kerjanya. Misalnya kayak gue kuliah di teknik industri, nggak menentu juga gue kerjanya harus di pabrik atau di manufaktur, enggak. Tapi sebenarnya ilmu-ilmu yang kita dapetin dari kampus atau dari perkuliahan atau dari sekolah, itu tuh salah satu hal yang bisa ngebentuk kita untuk menjadi orang yang seperti apa gitu. Tapi ingat ya, kamu jangan terlalu kejebak. Kejebak apa, Dar? Kejebak cinta? Bukan, kejebak jadi karyawan selamanya. Kamu juga harus punya mimpi nanti Niners ya. Kamu harus punya mimpi. Ini kamu yang jadi bosnya atau kamu yang punya usahanya sebenarnya nanti Niners. Nah, gimana sih caranya untuk merealisasikan mimpi-mimpi yang ada di kehidupan duniawi kita ini? Sini Dara kasih tahu. Di MBU memang butuh uang. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Dikutip dari RRI, perkembangan teknologi dan perubahan pola hidup masyarakat after si COVID-19 ini tuh benar-benar ngubah pandangan dunia dan masyarakat yang ada di dunia juga tentang gimana sih caranya kerja, gimana sih stay cool, gimana sih tetap kerja dengan kayak aduh banyak banget huru-hara duniawi, dan gimana sih caranya dapetin kerja karena katanya lapangan kerjanya sedikit terus susah untuk nyari kerja. Nah, tenang aja, nggak perlu panik, nggak perlu ributnya isi kepala, yang penting kamu jalanin dulu aja ya. Karena banyak banget nih hal-hal yang awalnya tuh kayak aduh nih jobnya sepi banget peminatnya, sekarang malah bejibun. Karena balik lagi, ada yang namanya perkembangan teknologi nanti Niners. Nah, berdasarkan laporan dari LinkedIn, Jobstreet dan kawan-kawannya, terdapat beberapa profesi yang mengalami peningkatan signifikan di tahun 2025. Kira-kira apa aja? Yang pertama ada spesialis teknologi informasi dan keamanan cyber. Yang katanya si profesi ini tuh meningkat sebesar 30% dari tahun lalu. Gila. Jujur ya, untuk teman-teman yang mungkin lagi kuliah teknologi informasi atau IT dan kawan-kawannya yang suka ngoding, gue mah salut banget. Gue mau ngucapin kayak lo keren banget, karena gue udah sempat, gue tuh kalau misalnya kuliah teknik industri itu sempat kayak ngoding juga, cuman kayak 1 semester doang lah basic-basicnya. Dan itu Masya Allah, tabarakallah, apalagi kalau misalnya kamu ngambil teknologi informasi ya. Berarti kamu kuliah 4 tahunnya. Kau makan tuh coding-coding itu ya sebenarnya nanti Niners. Nah, meningkatnya ancaman cyber dan kebutuhan akan transformasi digital itu bikin permintaan dari si profesi teknologi informasi dan keamanan cyber ini meningkat gitu. Terus, Dar, kalau gue jadi IT, kalau gue profesinya teknologi informasi atau keamanan cyber tuh gajinya kira-kira berapa? Itu kan yang kamu tanyain kan sebenarnya kan. Karena hidup kan segalanya tentang uang, Beb. Nah, kalau kamu adalah lulusan dari teknologi informasi, sistem informasi dan kawan-kawannya, itu kamu bisa banget dapetin gaji sekitar 5-10 juta ya, tergantung lah sama pengalaman kamu, terus sama keahlian kamu juga. Karena balik lagi ya, gaji itu nggak dilihat dari lulusan doang. Gaji itu dilihat dari pengalamannya. Semakin banyak pengalaman kamu akan semakin besar juga si gajinya ini begitu. Dikutip dari IT Proxy Group,
Di tahun ini, karir di bidang keamanan cyber diprediksi bakal semakin menjanjikan dengan meningkatkan ancaman cyber dan digitalisasi semua sektor bisnis. Oh, jadi sekarang tuh ya, karena adanya digitalisasi, Niners ya. Nah, ini tuh bikin jadinya sih profesi-profesi keamanan cyber ini tuh meningkat. Biar apa? Biar bisnis kita tuh secara digital tuh pakem, nggak disabotase sama orang lain. Gitu, Neng, sebenarnya. Dan laporan terbaru, ada 3,5 juta posisi di bidang cyber security yang bakal tetap terbuka secara global karena tingginya permintaan dibandingkan dengan ketersediaan tenaga ahli yang memadai. Begitu. Jadi ya, nih emang gue anes review aja ya. Kalau lo mau masuk ke sistem informasi ya kan, atau teknik informatika atau teknologi informasi dan kawan-kawannya itu ya, selamat datang di dunia coding. Yang semuanya tuh sebenarnya ya, kalau yang dari gue pernah pelajari tuh kayak logikanya harus main, say. Start sama N-nya tuh kayak harus main nih. If apa sama dengan apa, kan pusing kita ya. Kalau kamu udah terbiasa dan kamu suka sama bidang itu ya nggak apa-apa, lanjutin aja. Duitnya banyak, Neng. Terus profesi yang kedua yaitu tenaga kesehatan dan terapis kesehatan mental. Awas, pas dengar kesehatan mental tiba-tiba, iya soalnya sekarang banyak Gen Z yang mentalnya keganggu. Emang kenapa? Padahal sebenarnya kesehatan mental mah dari dulu juga ada. Dari generasi kayak milenial, baby boomers dan kawan-kawannya juga pasti pernah keganggu kesehatan mentalnya. Jadi jangan kayak, Gen Z mentalnya kuat, Gen Z mentalnya lemah, Gen Z mentalnya kayak cemen banget, cemen Gen Z. Hey, gak semua Gen Z kayak gitu ya, Mas, Mbak, ya tolong ya. Semenjak pandemi beberapa tahun yang lalu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan fisik dan kesehatan mental itu semakin meningkat. Kemarin misalnya kita lolos dari COVID-19, nggak sakit, nggak kena COVID, tapi mental kita yang diobrak-abrik sayang ya, yang asalnya kerja, tiba-tiba harus diam di rumah, itu juga kan kena. Kalau gue kena, biasanya kalau gue kan anaknya anak di luar banget ya, anaknya tuh kayak jarang di rumah, nggak bercanda ya. Ketika gue diam di rumah selama 3 bulan tuh pusing, mental gue kayak aduh tolong, jiwa-jiwa gue pengen keluar rumah tuh meningkat sebenarnya. Nah dari situlah meningkat juga profesi terapis kesehatan mental, profesi kayak perawat, terus dokter spesialis, terapis kesehatan, psikolog, psikiater dan lain-lainnya itu mengalami kenaikan hingga 25%. Dan menurut jobstreet.com, rata-rata perolehan gaji dokter umum di Indonesia itu sekitar 6,7 sampai 9,7 per bulannya. Kalau misalnya kamu mau konfirmasi aja ke si Mayang ya, coba tanya karena dia juga dokter, tapi dokter gigi. Gitu. Ya, tapi balik lagi ya, kalau misalnya memang kamu mau masuk kuliahan dokter atau terapis atau apapun itu, tekuni Niners ya. Pelajari yang benar, masuk kuliah yang benar, karena apa? Nyangkutnya kalau nggak kesehatan orang, mental orang. Jangan sampai tuh kamu cita-cita jadi psikolog, tapi mental kamu juga yang kayak, aduh, pusing nih dengan semua huru-hara yang ada, ya kan? Terus profesi yang ketiga itu adalah pekerja kreatif dan spesialis pemasaran digital, aka si digital marketing. Banyak banget jujur ya sekarang pekerjaan sih, banyak banget kayak istilah-istilah baru. Kayak misalnya kayak digital marketing, terus kayak social media officer, terus sebenarnya itu mah kayak admin sosmed ya gitu. Terus ada business development juga, ada marketing strategy juga, dan itu tuh tergantung sama perusahaannya. Biasanya mau ngambil istilah yang mana gitu, Niners. Saat ini perusahaan semakin bergantung dengan platform digital untuk menjangkau konsumennya. Iya nggak sih? Kamu lihat kan sekarang banyak banget agensi yang ngurusin sosmed brand. Ada agensi juga yang ngurusin tentang KOL, key opinion leader ya kan, atau enggak yang kita bisa bilang sih konten kreator juga makin banyak. Dan yang gue dapetin juga sebenarnya gue ngonten dikit juga lumayan bro duitnya. Nah itulah si perkembangan digital ini tuh yang bisa kita olah sampai pada akhirnya banyak tuh orang-orang yang kerja di bidang digitalisasi ini, Niners. Pekerja contohnya kayak content creator, manajer social media, spesialis CEO ya kan, terus CEO bukan CEO, SEO. Nah SEO, terus kayak data analyst, tapi data analyst itu bukan kayak data kita analisis, tapi misalnya kayak ROA yang gitu-gitu, ROI dari beberapa platform dagang. Nah itu yang biasanya dicek. Jadi analisis datanya tuh analisis data
engagement lah sekarang lah bilangnya kayak gitu. Nah itu tuh meningkat sebesar 20% karena mereka juga lagi adaptasi dengan tren digital terbaru. Kalau ditanya gajinya start from berapa dari si digital marketing dan pekerja kreatif ini? Start from 4 juta biasanya kayak gitu. Tapi ya tergantung ya, balik lagi sama si perusahaannya dan sama pengalaman kamu. Karena apa? Ingat kata Dara ya, semakin banyak pengalaman kamu, semakin besar juga gaji yang akan kamu dapetin. Karena nggak mungkin ada orang yang mau misalnya nih di perusahaan A gajinya segini, misalnya let's say 4,2 lah, terus di perusahaan yang B nih aku mau pindah ke perusahaan B tapi gajinya di 2,5, nggak akan ada orang yang mau. Makanya semakin banyak pengalaman kamu, kemungkinan besar juga akan semakin besar gajinya gitu. Terus dari 3 si profesi ini bisa nggak ya kira-kira mewujudkan mimpi kita ini? Ya nggak bisa kalau misalnya kamu sekolahnya dokter atau sekolahnya di teknik industri tapi pengen jadi dokter, nggak bisa. Jadi kamu harus realistis Niners ya. Walaupun semua orang bebas bermimpi, tapi ingat mimpi kamu juga harus realistis dengan keadaan kamu sekarang. Kalau misalnya latar belakang pendidikan kamu atau jurusan kuliah kamu nggak sesuai sama top 3 pekerjaan yang tadi yang lagi banyak-banyaknya itu, ya udah nggak apa-apa nggak sih? Karena ya balik lagi, nggak mesti juga kamu harus jadi seorang IT, nggak mesti gitu. Cuman ya balik lagi, semuanya akan bisa diolah ketika skill dan pengalaman kamu juga ada. Kamu bisa nentuin mimpi kamu sesuai dengan kapasitas diri kamu sendiri. Terus peluang dan jalan apa aja yang mau ditempuh. Mimpi yang realistis. Artinya kamu harus tahu apakah mimpi itu sesuai sama passion kamu, apakah si skill dan modal kamu itu udah cukup untuk wujudin mimpi kamu atau belum, dan apakah banyak perusahaan yang membutuhkan skill kamu. Jadi ingat ya, gua kuliah di teknik industri ya kan, S2 di manajemen teknologi, nggak mesti gua harus kerja di pabrik, enggak. Gue kerjanya apa? Ongkang-ongkang kaki, nggak bercanda dong. Gue kerjanya jadi business development. Karena apa? Karena pas begitu gue di teknik industri, gue belajar tentang ekonomi makro mikro. Di manajemen teknologi gue ngebikin satu bisnis gitu, satu lini bisnis gitu. Jadi ya dari satu pelajaran yang kamu dapetin dari kuliahan kamu atau pendidikan kamu lah, let's say, itu tuh bisa jadi salah satu modal dan skill kamu ketika kamu menekuni hal itu. Gue nggak suka banget nih sebenarnya ketika gue masuk teknik industri tapi belajarnya tentang kimia, fisika dan kawan-kawannya. Gue nggak suka banget, gue nggak suka kalkulus, nggak. Yang gue suka apa? Ekonomi. Oh ya udah, skill gue akan gue tekunin di bagian ekonominya. Kenapa? Karena gue mah suka uang, saya bukan suka bikin produk gitu. Tapi kalau emang rezekinya nih kamu nih kayak aduh gue nggak bisa bikin perusahaan, gue bisanya jadi karyawan aja ya kan. Nih ini selalu jadi pertanyaan sebenarnya nanti Niners ya, mending jadi karyawan aja selama lamanya hidup kamu atau mending kamu bikin satu perusahaan? Kalau gue pribadi ya mending bikin satu perusahaan, walaupun sebenarnya banyak banget plus dan minusnya ya. Terus ada orang juga yang bilang katanya kalau aku pribadi ya mungkin aku akan melakukan 5-10 tahun, aku akan cari kerja dulu, aku akan ngumpulin uang dulu, nanti kalau uangnya udah kekumpul baru kita bikin usaha. Ada juga orang yang kayak gitu, dan gue lebih setuju orang yang seperti itu Niners. Kenapa? Karena nih ya, kalau misalnya kamu statementnya gini, gue mah kerjaan gue udah enak, tunjangan ada, gaji selalu teratur bayarnya, setiap bulan ada, terus kayak cuti dikasih. Lo pernah kebayang gak sih kalau misalnya ya perusahaan yang lo tempatin sekarang tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba lo kena PHK, kebayang gak? Kepikiran gak sejauh sana? Coba, cukup gak nih tabungan lo untuk ngebikin si bisnis baru? Nah itu yang harus kamu pikirkan nanti Niners ya. Jadi ya better kamu nih nabung dulu sebanyak-banyaknya, investasi dulu, nanti ketika investasinya udah banyak ya kamu bikin usaha gitu. Walaupun sebenarnya bikin usaha juga nggak susah dan nggak mudah itu sebenarnya nanti Niners ya. Ada plus minus kalau misalnya kamu jadi karyawan atau pengusaha. Misalnya nih,
Kalau misalnya plusnya, penghasilan yang kamu dapetin itu tetap dan stabil sebenarnya nanti Niners. Terus ada juga fasilitas tunjangan, lingkungan kerja yang terstruktur, terus ada skop pekerjaannya dan kamu juga lebih enak untuk melakukannya kalau kamu jadi karyawan. Tapi minusnya yang tadi gue udah bilang, penghasilan kamu terbatas. Ya kan, kalau perusahaannya bangkrut ya udah otomatis kamu kena PHK, ya kan. Terus kamu bisa kehilangan sumber pendapatan utama kamu. Dan yang terakhir, kalau misalnya nih kamu udah ada di fase kayak paling tinggi nih, kayak manajer lah, let's say ya kan, ya udah kamu akan stuck di sana-sana aja. Emang kamu yakin pendapatan kamu akan terus bertambah kalau kamu udah ada di posisi paling atas? Hey, di atas kamu masih ada CEO-nya, masih ada yang punya perusahaannya. Kenapa nggak kamu coba untuk menjadi orang itu? Ya kan? Ya, kalau misalnya kamu jadi pengusaha nih plusnya ya, kamu berpotensi untuk dapetin penghasilan yang tak terbatas. Kalau bisnis kamu sukses dan maju, sekali lagi ya. Terus mungkin aja income kamu jauh lebih banyak daripada gaji karyawan. Selain itu, fleksibilitas waktu juga enak karena ya kamu sendiri yang bisa ngatur jam kerjanya. Karena kan sekarang katanya Gen Z itu kalau bisa mah kerja seminggu sekali aja, tapi pendapatannya 300 juta per jam. Wih, mantep bro, itu bro, gue juga mau ya. Karena kalau kamu jadi pengusaha, kamu bisa mengatur itu, ruang lingkup kerja, waktu kerja, dan kamu juga menjadi orang yang mulia karena kamu menciptakan lapangan kerja untuk orang-orang yang susah nyari kerja. Nanti Niners, minusnya apa Dar kalau jadi pengusaha? Banyak. Nggak sebahagia itu sebenarnya nanti Niners ya. Bisa aja pendapatan kamu tinggi ya kan, tapi ya balik lagi nggak pasti. Misalnya di bulan pertama pendapatan kamu tinggi nih, income kamu besar nih, di bulan kedua ternyata hanya cukup untuk menggaji karyawan aja. Ya namanya juga usaha kan, nggak ada yang mulus ya Neng ya. Orang yang punya gedung-gedung tinggi juga dulu tuh pernah ada di fase kayak aduh gue gak punya duit lagi nih, tapi kan mereka juga tetap usaha, nanti Niners begitu. Cuman satu hal yang menurut gue tuh kayak ini paling susah banget ketika kita ngebangun satu usaha adalah akan ada tekanan mental dan emosional yang jauh lebih besar nanti Niners ya. Ibaratnya mental kamu akan diguling-guling, akan dinaik turunkan ya kan, akan diputar-putar. Jadi balik lagi, kamu coba konsul aja ke top 3 profesi yang berkembang after COVID tadi. Si terapis kesehatan mental ya. Cuman ya balik lagi nanti Niners ya, banyak positif dan negatifnya. Kalau gue sih udah sempat mencoba untuk bisnis juga bareng sama keluarga gue, bareng sama nyokap gue, dan ya hasilnya juga lumayan walaupun memang mentalnya diobrak-abrik gitu. Cuman jangan sampai nanti uang yang kamu dapetin malah kamu pakai untuk datang ke terapis mental ya. Jadi yang tahu kapasitas diri kamu itu ya kamu sendiri, dan pastiin semua yang kamu lakuin itu nggak melebihi apa yang kamu punya dan apa yang kamu rasain nanti Niners. Jadi mau kamu jadi karyawan, mau kamu jadi pengusaha, ya itu balik lagi ke diri kamu sendiri nanti Niners. Tapi kalau kamu mau jadi pengusaha, kamu harus pilih usaha yang sesuai dengan passion kamu. Kalau misalnya kamu suka nih kamu suka basreng misalnya, bakso goreng ya kan, ya udah kamu garap tuh si usaha basrengnya, bikin basreng paling enak se-Indonesia Raya misalnya. Jangan setengah-setengah, tiba-tiba kamu suka basreng terus kamu bikin basreng tapi alot, orang juga mana mau beli mas ya. Tolong ya, kalau kamu terjun ke dunia usaha lah kasarnya, untuk menjadi seorang entrepreneur, sungguh-sungguh jangan bikin satu produk atau jangan jualan satu produk atau jangan nge-build satu bisnis tapi kamunya juga nggak suka dan kamunya juga nggak mau untuk mengembangkan si bisnis itu. Karena ya segala sesuatu itu pasti butuh modal. Jangan sampai modal kamu jadi sia-sia nanti Niners begitu. Makanya nih orang sering bilang kalau kita harus kerja sesuai sama passion, biar apa? Biar kita juga happy. Kalau memang ternyata nanti usahanya kayak ya kok stuck di sini-sini aja, ya kan selama kamu happy melakukannya, why not? Ya kan? Iya, passion gak selalu tentang hal yang bikin kamu seneng doang. Justru passion adalah hal yang bikin kamu terus jalan walaupun rasanya udah capek banget, berat banget untuk ngejalaninnya. Gue tuh ya nih ya, gue cerita aja. Gue kerja
gue ada beberapa kerjaan lah, intinya gue ada beberapa kerjaan. Dan kenapa gue tetap stay di Play 99ers itu karena ini adalah salah satu passion gue. Jadi ketika gue udah mumet di tempat yang lainnya, oh kayaknya gue butuh healing nih, healing gue ya siaran gitu. Jadi ada yang ngikutin passion, tapi yang ngikutin passion pun harus bikin diri kamu berkembang. Jangan sampai apa? Jangan sampai nanti kamu jadi orang yang tidak berkembang sayang ya. Tolonglah, soalnya banyak yang salah kaprah nih. Gue mah enak kerja di passion yang gue suka, gue happy. Tapi apa? Tapi tidak berkembang. Ya repot neng ya. Jangan sampai kayak gitu mah, karena perjalanan hidup kamu masih makin panjang dan masih panjang juga. Jadi pastiin aja, menurut gue sih lo berkembang sesuai sama passion lo. Berkembang, garis bawahi berkembang sesuai sama passion. Jangan terlena sama kebahagiaan duniawi. Alah. Banyak yang salah kaprah karena nganggap passion itu kerjaan yang kita suka, bikin happy dan gak bikin stres. Padahal semua bidang pasti ada titik capeknya. Pasti ada titik buat kayak aduh nih gue mau ngeluh banget nih sebenarnya nanti Niners ya. Kalau kita cuma pilih hal yang kita suka tanpa siap menghadapi penderitaannya, ya kita gampang banget berhenti di tengah jalan. Terus passion yang benar itu apa? Passion yang benar itu ketika kamu tetap bertahan meskipun banyak tekanan. Dan justru semakin berkembang. Makanya dari tadi gue bilang kan, garis bawahi si berkembang ini. Kalau passionnya tidak membuat kamu berkembang, ya kamu bukan apa, nggak tahu bukan apa. Maksudnya gini, kalau misalnya kamu nih ngerjain sesuatu sesuai sama passion, terus passion itu nggak bikin kamu berkembang, ya buat apa nggak sih? Mending cari passion lain yang bisa bikin kamu berkembang. Ya intinya kayak gitu nggak sih Niners? Ya kan? Iya itu dia. Gue nggak nyuruh kamu juga untuk jadi seorang pengusaha ya, karena pas kalau ditanya nih, Dara entrepreneur bukan entrepreneur seutuhnya. Tapi gue belajar dari situ, belajar untuk nge-build bisnis, belajar untuk nge-develop bisnis, sampai pada akhirnya kalau memang ternyata nih ilmu yang udah gue dapetin lumayan banyak, ya gue akan nge-build bisnis gue sendiri gitu. Banyak yang lebih mapan dan bahagia jadi karyawan, naik karirnya jadi manajer sampai pensiunan, uangnya banyak ya kan. Ada juga yang cocok jalur usaha, walaupun jatuh bangun aku nge-build bisnis gitu ya kan. Tapi justru dari situ dia nemuin nih hidupnya, oh ternyata hidup sebagai entrepreneur tuh seru ya. Jatuh bangunnya itu bikin gue ngasih banyak pelajaran ke diri gue sendiri ya. Jadi ya itu mah terserah kamu, balik lagi ke kamu. Tapi harus diingat dan harus digarisbawahi untuk mewujudkan mimpi kamu secara realistis. Jangan sampai mimpi yang kamu inginkan itu bikin diri kamu tuh jadi malah jatuh, terus susah untuk bangkit lagi gitu. Ya realistis aja nanti Niners ya. Karena tadi gue udah bilang kan, gak mungkin kamu sekolah di mana teknik industri tapi ternyata kamu pengennya jadi dokter. Salah jurusan sayang, itu kejauhan salahnya ya. Hati-hati dalam memilih si jalan kehidupan duniawi kamu ini, Niners. Ada yang cocok jalur usaha, ada yang cocok jadi karyawan, ada. Intinya jalan hidup orang beda-beda dan mohon maaf jangan suka banding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. Ingat ya, yang kamu lihat di sosmed itu, kebahagiaan orang lain yang diupload sama mereka di sosmed itu nggak selamanya kayak gitu ya. Mereka foya-foya, uangnya banyak, siapa tahu itu teh uangnya dari pinjol, kan gak ada yang tahu. Makanya jangan suka ngebandingin diri kamu sama orang lain. Tapi jadiin nih si kehidupan orang lain tuh motivasi kamu untuk terus lebih dan juga lebih gitu. Kamu harus realistis sama keadaan kamu yang sekarang. Makanya gue mau nanya nih, kalau kamu ya jawab sekarang ya, kamu mending jadi karyawan selamanya atau kamu mulai bangun usaha? Boleh langsung komen di bawah aja dan kasih tahu pendapat kamu juga, karena kita bakal ngebahas banyak hal tentang dunia kerja gitu. Komen di bawah ya, kamu mending jadi karyawan atau
Mulai bangun usaha. Gue tunggu jawabannya karena siapa tahu jawaban dari kamu juga bisa kita bahas di next episode selanjutnya. Segitu aja yang bisa gue bahas. Semoga mimpi-mimpi kamu bisa terus tercapai, segera tercapai dan segera terrealisasikan. Semoga mimpi-mimpi kamu juga tidak menjadi alasan kamu untuk jatuh, tapi menjadikan alasan kamu untuk terus bangkit. Ya, gitu aja nanti Niner. Saya bertemu di episode selanjutnya dan sampai bertemu di MBU. Memang butuh uang.